Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang sistem reproduksi manusia. Ini adalah bab pertama untuk kalian kelas 9. Nah, waktu kalian kelas 7 terakhir adalah alat-alat optik. Nah, sekarang kita masuk sistem reproduksi manusia. Kemudian ini KD yang akan kita capai. Kompetensi intinya adalah memahami dan menerapkan pengetahuan. Ingat, pengetahuan itu bisa fakta, konsep, prosedur, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, terkait fenomena kejadian tanpa mata. Kemudian KD-nya, ini kompetensi dasar yang akan kita capai, 31, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia, dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Kemudian KD41 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Coba sebelumnya kita cek ini, ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah embrio gambar jalin calon individu baru. Oke, kita lanjutkan. Nah, secara garis besar ini alat reproduksi pada manusia. Ini secara garis besar saja. Ini adalah kelamin laki-laki atau pria. Ini kelamin wanita atau perempuan. Ya. Secara garis besar nanti kita bicara secara detail. Kita mulai dengan reproduksi karena bahasan kita adalah reproduksi. Nah, reproduksi itu kemampuan organisme menghasilkan keturunan atau individu baru. Nah, organisme itu ya makhluk hidup. Jadi kemampuan makhluk hidup menghasilkan keturunannya. Tujuannya apa? Ini melestarikan jenis sehingga tidak punah. Ini tujuan makhluk hidup berkembang biak atau reproduksi. Kemudian tipe reproduksi itu ada dua, ada seksual atau generatif, atau biasa kita kenal dengan kawin. Ini melibatkan sel sperma dan sel telur, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian yang kedua, reproduksi aseksual, vegetatif. Jadi ini adalah tidak kawin, jadi tidak melibatkan sel sperma dan sel telur. Di sini ada yang misalnya ada kalau tumbuhan ada stek, tunas dan seterusnya. Oke, bahasan kita reproduksi, kita cek dulu satu-satu. Ini secara garis besar bahwa bagian alat kelamin pada pria itu tampak gambar seperti ini. Ini yang utama ini ada skrotum, testis, vas deferens, penis. Nah, ini alat reproduksi. Secara garis besar seperti ini. Kalian amati sebentar. Oke, kalau sudah kita lihat apa fungsi masing-masing alat tersebut. Ada skrotum. Skrotum adalah pembungkus testis. Jadi testis itu dibungkus oleh skrotum. Kemudian testis ada yang mengatakan buah zakar. Ini menghasilkan sperma dan hormon kelamin yang disebut dengan testosteron. Kemudian ada vas deferens, fungsinya menyalurkan sperma dari testis menuju penis. Kemudian penis ini ada menyalurkan sperma ke alat perkembangbiakan wanita sehingga terjadi pembuahan. Ini fungsi masing-masing alat tersebut. Ini secara garis besar saja, ya. Ada yang lain yang lebih rinci. Kemudian saluran reproduksinya ada epididymis. Ini saluran yang keluar dari testis. Ini yang berkelok-kelok. Disinilah sperma itu menjadi matang. Di sini sperma menjadi dewasa. Atau dengan kata lain, epididymis ini adalah tempat pendewasaan sperma. Kemudian uretra, saluran sperma dan urin. Jadi sama ya, jalurnya untuk urin dan sperma itu sama, tetapi sumbernya yang berbeda. Kita lihat hormon pada laki-laki ada FSH, follicle stimulating hormone. Ini fungsinya membentuk spermatozoa dalam testis. Kemudian ada hormon LH juga, ya.
luteinizing hormone ini fungsinya membentuk hormon testosteron. Kemudian testosteron fungsi dalam spermatogenesis dan mempengaruhi timbul sifat sekunder pada pria. Kalau sifat sekunder pada pria itu misalnya ada tumbuh jakun, kemudian suara lebih besar, tumbuhnya bulu-bulu di tempat tertentu, itu yang sekunder. Oke, lanjut. Itu tadi pria. Kemudian kita lihat organ reproduksi wanita. Nah, ini secara garis besar saja. Ini ada ovarium, ada yang mengatakan indung telur, ada tuba fallopi atau oviduct, kemudian ada uterus, ada yang mengatakan rahim, terakhir adalah vagina. Oke, kita lihat fungsi bagian-bagian tersebut. Ovarium ini fungsi memproduksi sel telur atau ovum, menghasilkan hormonnya estrogen dan progesteron. Jadi ovum dihasilkan oleh ovarium. Sel telur dihasilkan oleh indung telur. Kemudian tuba fallopi merupakan saluran sel telur, dalam hal ini dari ovarium ke uterus atau rahim tadi. Disinilah terjadi pembuahan sel sperma dan sel telur. Kemudian rahim atau uterus, tempat tumbuh dan berkembangnya embrio jadi janin. Nah, di uterus rahim inilah bayi atau janin itu berkembang. Kemudian yang keempat adalah vagina, tempat penyaluran sperma dan tempat keluaran janin pada saat kelahiran. Nah, kita lihat hormon pada wanita ini banyak sekali, lebih banyak dibanding pria. Ada FSH, kemudian ada LH juga sama, kemudian ada oksitosinin, ini merangsang kontraksi uterus sewaktu melahirkan bayi dan mengeluarkan ASI. Jadi melahirkan bayi, keluarnya ASI itu dikendalikan oleh hormon oksitosin. Kemudian ada hormon relaksasi, mempengaruhi perenggangan otot pada infibis pubis. Kemudian estrogen, mempengaruhi hormon progesteron, menghambat kontraksi pada dinding rahim. Kemudian yang terakhir ada hormon prostaglandin, mengatasi progesteron diproduksi oleh semua sel. Nah, pada wanita ini juga ada yang ciri yang sekunder. Kalau pada pria tadi ada keluarnya jakun. Kalau pada wanita misalnya ada tumbuhnya bulu di tempat-tempat tertentu, kemudian pinggulnya udah mulai agak membesar, kemudian buah dadanya mulai kelihatan, itu yang sekunder. Oke, kita lanjut. Nah, ini perbandingan sel sperma dan sel telur. Ingat, kalau sel sperma itu dihasilkan oleh testis, sel telur itu dihasilkan oleh ovarium. Kita lihat perbandingannya. Nah, ini sel sperma yang aktif ini. Lihat, sperma itu lebih aktif kayak cacing ini ya. Jadi dia ada badan, ada tubuh, ada ekor. Kemudian di sini sel telur. Sel telur itu pasif. Sel telur setiap bulan itu ada ya sekali, tapi kalau pada laki-laki itu setiap saat selalu siap ya. Maka pada laki-laki kalau yang sel telur tidak dibuai, maka di situ ada proses menstruasi ya. Kalau terjadi pembuahan oleh sel sperma, maka di situ terjadilah kehamilan. Lanjut, di sini ada istilah ovulasi. Ya, ovulasi itu peristiwa lepasnya sel telur dari ovarium. Kemudian ada fertilisasi. Ya, itu peristiwa pembuahan sel telur oleh sperma, namanya fertilisasi. Sel telur yang dibuat menjadi sigut terjadi di oviduct untuk melindungi suhu ke dalam rahim, dinding menebal, dan pembuluh darah. Nah, ini kita lihat skemanya begini. Ada sel telur massa dibuai oleh sel sperma, terjadi pembuahan, tadi fertilisasi, akan menjadi sigut, kemudian membelah terus selnya embrio, terus tambah besar janin, kemudian fetus. Nah, baru di sini lahir. Ini secara garis besar sistem reproduksi pada manusia sampai terbentuknya janin. Hanya itu yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon
maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.